Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda? Dialog Publika kembali hadir menyapa Anda. Pembangunan desa ini merupakan menjadi salah satu program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kita ketahui ya, Kaltim dengan 3 kota, 7 kabupaten, itu memiliki jumlah desa kurang lebih 841 desa. Kondisi progres pembangunan sangat bagus, namun tidak semuanya. Masih ada beberapa daerah yang kemudian dengan kategori yang mungkin masih dibilang ada yang memprihatinkan. Kalau kita mengacu kepada hasil indeks desa membangun yang coba saya cari dan ketemu pada saat rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa Kaltim memang untuk indeks desa membangun belum masuk tiga besar secara nasional. Namun kalau melihat dari progresnya dari beberapa tahun sebelumnya, dari posisi 9 menjadi posisi 6, tentu itu merupakan hal yang cukup baik. Namun bagaimana sebenarnya kondisi real pembangunan desa di Kalimantan Timur dan upaya atau strategi apa yang kemudian sedang dijalankan oleh pemerintah? Bagaimana pelibatan dengan generasi muda atau pemberdayaan masyarakat di sekitar sendiri? Untuk menjawab mengenai hal ini, Dialog Publika sore hari ini mengangkat tema apa kabar pembangunan desa di Kalimantan Timur dengan menghadirkan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa satu persatu narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Sri Wartini. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Sri sudah hadir kembali nih. Bu Sri punya data banyak ya yang kemudian bisa kita gali untuk mengetahui kondisi real di lapangan begitu. Betul. Terima kasih sekali Bu Sri, dan di samping Bu Sri juga kami hadirkan akademisi dari FISIP Universitas Mula Warman. Bersama kita sudah hadir Bapak Dr. Iman Surya MSI. Pak Iman, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Sepertinya udah lama kita nggak ketemu nih untuk diskusi Pak ya. Siap. Khususnya untuk desa, karena berbicara mengenai desa ya kita nggak tahu. Karena saat ini juga banyak yang menghubungkan dengan Kaltim jadi IKN. Bagaimana nasib desanya begitu. Nanti kita bahas mengenai hal tersebut Pak Iman. Dan di samping Pak Iman juga hadir pemuda penggiat pembangunan desa. Ada IKD Bayu Santika yang dipanggil dengan nama panggilannya Ajus ya. Ajus, ya. Terima kasih sudah hadir Ajus di studio TVRI Kalimantan Timur. Kita juga pengen tahu Ajus punya program juga di desa apa Ajus yang sudah pernah Salah satunya sebelumnya di desa Sungai Bawang. Sungai Bawang ya. Tapi nanti kita akan berbicara banyak tentang desa. Karena desa menjadi hal yang sangat istimewa untuk dibicarakan. Banyak orang mengatakan kayaknya sekarang lebih baik tinggal di desa. Tapi orang desa banyak juga yang tidak mau tinggal di desa karena lingkungan sekitarnya, fasilitas dan lain sebagainya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Apa kabar pembangunan desa di Kalimantan Timur? Ini dia tema yang kita bahas. Tema ini langsung saya tanyakan kepada Bu Sri. Bu Sri, kalau kita bicara mengenai apa kabar pembangunan desa di Kalimantan Timur, ada 841 desa. Gimana kabarnya sekarang, Bu? Baik, terima kasih Mas Made. Jadi kami sampaikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 bahwa desa itu diberikan kewenangan kewenangan tersendiri dalam mengatur desa. Artinya pembangunan tersebut adalah ujung tumbuknya ada di desa. Jadi desa diberikan kewenangan mengatur desanya sendiri. Dalam mengatur desa juga diberikan sumber dana yang tidak sedikit. Artinya setiap tahun dapat dana kucuran dari contoh salah satunya dari dana desa. Nah, untuk peningkatan pembangunan desa itu tidak serta-merta hanya desa sendiri, karena memang membangun desa dan desa membangun itu perlu semua pihak, artinya dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, upaya sudah kita lakukan, artinya semua sudah berpartisipasi untuk membangun desa. Dengan dana yang ada, pembangunan tersebut berjalan dengan baik. Nah, sesuai dengan pembangunan yang ada, sesuai dengan step-step yang ada sudah dilakukan mulai dari perencanaan, pembangunannya maupun monitoring. Nah, dari pembangunan tersebut, pembangunan yang sekiranya skala desa itu memang kewenangan desa. Tetapi untuk segala yang aksesnya yang lain memang harus perlu penanganan dari seluruh stakeholder, misalnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya semua juga mengambil peran, Bu, ya. Betul. Tapi kalau kemudian kita berbicara realnya, Bu, ada 841 desa. Betul.
kondisi di Kaltim sekarang gimana Bu kondisinya Nah, itu? kondisi saat ini sesuai dengan Indeks Desa Membangun bahwa di Kaltim itu masih ada kondisi sekarang ada 87 mandiri, kemudian ada 312 maju, 387 berkembang, 54 tertinggal, dan 1 desa yang masih sangat tertinggal. Masih ada desa sangat tertinggal. Betul. Ini kondisi yang terjadi sekarang. Saat Ini ini. data-data terbaru Bu ya? Ini data kan IDM itu dinilai setiap tahun, dan mungkin untuk tahun 2022 itu nanti di akhir Juni akhirnya penilaiannya. Dan kami ini lagi proses untuk pemutakhiran data. Jadi mungkin selama ini karena memang IDM ini kan tool dari Kementerian Desa, bagaimana menilai desa ini. Baik. Jadi intervensi apa nanti yang perlu kita lakukan untuk suatu desa. Baik. Jadi tidak semuanya sama. Iya. Sebelum saya ke Pak Iman dan juga Ajus ya, saya satu pertanyaan lagi untuk Ibu. Dari wilayah seluruh wilayah Kalimantan Timur begitu itu di 10 kabupaten kota begitu. Yang 7 kabupaten. 7 kabupaten ya, yang masuk dalam ranah tadi yang distribusinya maksud saya Bu, yang perlu mendapatkan perhatian khusus tadi kan masih ada 54 yang tertinggal. Betul. Dan 1 sangat tertinggal. Betul. Itu distribusinya di mana saja Bu? Jadi gini, kami di DPMD itu mempunyai IKU, artinya target RPJMD kami mulai tahun 2019 itu 150 desa. Nah, walaupun memang sampai saat ini sudah terlampaui karena memang sesuai dengan kondisinya desa-desa tersebut sudah maju. Jadi ada masih 54 itu yang memang masih banyak tuh desa yang tertinggal itu di Kubar, Mahakamulu. Kemarin di tahun ini Pasir masih ada 8 desa. Kemudian di Kutim masih ada 6 desa. Jadi 4 daerah inilah Bu ya yang Yang distribusinya masih paling besar ya. Di Kukar juga. Di Kukar juga masih. masih ada. Baik, makasih Bu Sri. Nanti Ya. kita lanjut lagi Bu. Saya elaborasi dulu dengan situasi terkini. Jangan sampai kita fokusnya begini bahwa Kaltim ditetapkan sebagai salah satu wilayah ini sebagai ibu kota negara, semuanya fokus, kemudian wah pasti semuanya akan berdampak termasuk ke desanya. Tapi kondisi realnya kita nggak tahu begitu. Betul. Saya minta perspektif dari Pak Iman. Kalau tadi data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kan sudah menunjukkan demikian. Ya. Apa yang kemudian dimiliki oleh kalangan akademisi? Kalau ditanya terkait dengan info atau informasi dari akademisi ya, tentunya kita melihat bahwa kondisi terakhir COVID, nah ini juga ini penting. Yeah. COVID juga salah satu menjadi faktor penghambat dari pembangunan. Kenapa? Kenapa saya bilang demikian? Karena ada kucuran anggaran yang tadinya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan sebagainya itu dialokasikan untuk 3 hal seperti yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa sendiri. Nah, tentunya kita tidak bisa menapik bahwa COVID juga memberikan efek yang luar biasa bagi pembangunan desa. Nah, kami dari perguruan tinggi atau saya dari akademisi melihat bahwa percepatan itu harus segera dilakukan pasca mudah-mudahan Presiden Pak Jokowi akan memberikan waktu yang pantas atau tepat ketika di Indonesia dinyatakan bebas dari COVID. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Sri tadi, kita tidak bisa memberikan kewenangan kepada desa sendiri, tapi ada juga pihak-pihak lain yang juga terkait dengan cara mempercepat atau mengakselerasi pembangunan itu sendiri. Misalnya seperti beberapa waktu yang lalu, tepatnya 12 Oktober 2021 itu ada Gernas, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yeah. Nah, ini salah satu menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bagi orang Kaltim pada khususnya, bagaimana bisa memasarkan produk-produk unggulan yang ada di desa. Misalnya kita memasarkan lidi sawit, lidi nipah. Yang sampai ekspor dong sekarang sudah kita dapat informasinya kan ya. Iya kan, sampai terus arang halabangan. Itu kan luar biasa itu sebetulnya. Dari hal-hal sepele yang dianggap boleh dibilang tidak memberikan makna ekonomis, ternyata sekarang adalah bagaimana kita dalam hal ini pemerintah atau dalam domain negara itu memberikan perhatian lebih kepada desa. Iya Pak Iman, sebelum masuk ke ranah-ranah pada
opsi-opsi, Ya. pilihan-pilihan yang kemudian itu bisa menjadi solusi untuk percepatan pembangunan. Tapi kalau saya ingin menanyakan kepada Pak Iman begini, kalau melihat perkembangan dari beberapa tahun terakhir Pak Iman ya, dengan kondisi real yang tadi dikatakan oleh Bu Sri bahwa dari 841 desa, Kaltim masih memiliki ada 54 yang tertinggal, satu yang sangat tertinggal, kemudian angka-angka lainnya begitu. Kalau Pak Iman melihat percepatan pembangunan desa di Kaltim itu terbilang sesuai dengan target atau seperti apa, Pak? Ya. Dengan angka dengan data tadi. Ya, menarik. Menarik ini kenapa saya bilang menarik? Karena ini kan dana desa itu kan 2015 ya. Iya. Logikanya terbilang cukup muda kalau saya bilang untuk di 2021, 2022. Ini terkait dengan masalah kapasitas. Iya. Kapasitas aparatur juga menjadi salah satu penentu. Bagaimana aparatur desa di sini bisa berkolaborasi dengan BPD, bisa memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kendala atau hambatan yang sering terjadi di desa itu adalah ruang publik partisipasi itu yang agak sedikit tertutup. Misalnya bagaimana BPD bisa menyerap aspirasi dari masyarakat tertutup. Pengertian tertutup di sini artinya bukan tidak terbuka, artinya ada hal-hal yang sifatnya skala prioritas tapi tidak dilaksanakan. Misalnya ada pembangunan jalan, justru dialihkan jalan itu ke daerah pemakaman. Kan tidak skala prioritas misalnya. Yang seharusnya dijadikan untuk jalan umum di desa, dialihkan ke pemakaman. Bukan saya mengatakan tidak penting, cuma skala prioritas. Nah, kalau ditanya bagaimana pembangunan di desa di Kaltim pada umumnya, saya melihat sudah terjadi pola pembangunan walaupun sifatnya masih berkelanjutan lah boleh dibilang. Saya tidak mengatakan lambat, tidak. Saya menyebutnya berkelanjutan. Ya karena Ini bukan bahasa yang diperhalus Pak ya, bukan ya? ya terserah nanti Mas membahasakannya ya. Ya ini pembangunan berkelanjutan bagi saya gitu. Karena kalau saya bilang pembangunan lambat, toh juga masih ada pembiayaan oleh negara kok, masih dibiayai oleh negara. Saya tidak bisa menjustifikasi desa tersebut lambat atau tidak, cuma saya menyatakan berkelanjutan. Baik, seperti itu. sampai di berkelanjutan saya garis bawah gitu ya. Tadi saya mencatat juga apa yang disampaikan oleh Pak Iman terkait dengan partisipasi. Kita mengajarkan anak muda yang juga cukup konsen untuk ikut mengambil bagian di dalam proses dikatakan meningkatkan pembangunan di desa begitu. Iya. Ajus. Iya. Boleh ceritakan dulu latar belakangnya sebelum kita berbicara mengenai partisipasi, karena Ajus juga kan kalau kita melihat cerita di belakang begitu, ada pergerakan, ada upaya untuk melihat langsung, berpartisipasi langsung untuk membangun sebuah desa. Boleh ceritakan dulu sedikit latar belakangnya? Oke, baik. Sebelumnya nama saya Ika Dewi Santika begitu. Saya sekarang masih menempuh perkuliahan di salah satu perguruan tinggi di Samarinda di Universitas Mulla Warman, jurusan di pertanian begitu. Dan sampai saat ini saya juga masih sering untuk tetap terjun ke lapangan, kadang berkecimpung dengan masyarakat khususnya di pedesaan, melihat permasalahan yang dirasakan dari mereka, lalu melihat dari pergerakan-pergerakan pemuda yang ada di desa-desa begitu. Program apa yang dijalankan yang kalau kita hubungkan tadi dengan apa yang disampaikan Bu Sri, kemudian Pak Iman, program apa yang berhubungan dengan pembangunan desa yang dijalankan sekarang? Untuk saat ini terakhir kemarin saya ada menjalankan program pemberdayaan dan pembinaan desa untuk pembangunan di salah satu desa yang ada di Kutai Kartanegara begitu. Dan kebetulan yang kemarin yang saya angkat khususnya di bagian bidang kebudayaan dan pariwisata begitu. Ya, menghubungkan apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, ada kata partisipasi. Seperti apa sih Ajus melihat upaya pelibatan partisipasi di sana? Kalau dari yang saya lihat untuk pelibatan partisipasi untuk pembangunan desa khususnya itu memang harus melibatkan pemuda-pemuda setempat untuk saling menunjang pembangunan desa yang ada begitu. Dan dari desa yang saya jalani kemarin, partisipasi dari pemuda cukup antusias untuk membangun desa tempat mereka tinggal begitu. Satu lagi, ini karena penasaran Pak, ini bahan juga untuk Bu Sri dengan Pak Iman ya. Kan tentunya juga tidak hanya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, maksudnya pemuda-pemuda ya, juga berinteraksi dengan, kalau tadi kan Bu Sri menyinggung ada penggelontoran dana desa dan lain sebagainya, ada interaksi juga dengan pengelola pemerintahan. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam desanya, tentunya juga kita melalui pemerintahan desanya, lalu semisal ada kepala adat dan bahkan semua masyarakat itu kita ikut libatkan dalam
menjalin hubungan sebelum kita bekerja dan membangun desa di sana begitu. Ya baik, sampai di sini dulu. Nanti kita ramu lagi, kita hubungkan lagi ya. Karena kata kuncinya nanti partisipasi itu apakah kemudian akan nyambung, kemudian penggelontoran dana seperti apa, nanti kita bahas lagi. Masih dalam tema kita apa kabar pembangunan desa di Kalimantan Timur. Dan ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kita masih membahas mengenai tema kita apa kabar pembangunan desa di Kalimantan Timur. Masih bersama dengan 3 narasumber kita. Hadir di sini Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, kemudian juga akademisi FISIP Universitas Mula Warman, serta pemuda penggiat pembangunan desa. Saya kembali ke Bu Sri. Tadi Ajus dan juga Pak Iman kan juga sudah menyampaikan ada latar belakang situasi yang sudah kita ketahui begitu. Tadi memang sudah sempat juga terkutip bahwa persoalan pandemi juga memberikan dampak yang cukup besar. Tapi kalau kita berbicara secara keseluruhan Bu, baik yang masuk kategori desa mandiri, maju, kemudian berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal begitu. Persoalan yang terjadi yang utama saat ini itu apa yang tercatat Bu? Oh, baik. Dengan dilandanya COVID ya, itu kan masalah nasional. Artinya dengan gelontoran dana desa juga mempengaruhi peruntukannya. Yang utama adalah untuk pemulihan ekonomi dulu di desa. Jadi sesuai dengan anggaran yang digelontorkan itu utama harus untuk BLT 40%, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk COVID, nah sisanya untuk sarana prasarana. Jadi mau ngomong harus 40%. 40% itu untuk pemulihan ekonomi. Dengan dampak COVID itu tentunya mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan. Supaya perekonomian di desa berjalan, di dalam BLT itu 300.000 per bulan selama 1 tahun. Nah itu harus 40%. Jadi sisanya untuk pembangunan sarana prasarana hanya 32%. Yang selama ini mungkin insya Allah mudah-mudahan dengan COVID ini berakhir, formulasinya berubah lagi seperti awal. Mungkin untuk pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa itu nanti akan dipulihkan. Artinya untuk pembangunan desa yang fokus benar-benar yang diprioritaskan desa akan tercapai. Nah, memang ke semua pembangunan itu untuk di desa memang harus kolaborasi, artinya di desa sendiri juga kan sesuai dengan prioritas apa yang dibutuhkan. Nah, di dalam prioritas juga itu harus tercantum di dalam APBDes-nya Pak ya, harus dicantumkan perencanaannya dulu, tidak semata-mata harus sesuai dengan keinginan kadesnya, tidak. Jadi harus semua musyawarah desa. Ada di sana LKD-nya, tokoh-tokoh masyarakat ya misalnya gitu. Jadi harus dilibatkan untuk pembangunan desa agar desa tersebut maju dan sesuai dengan yang diinginkan. Iya Bu Sri, kalau kita melihat desa di Kaltim tentu kan akan sangat memiliki karakteristik yang berbeda. Betul. Di 7 kabupaten ini kan Bu ya. Antara satu kabupaten dengan yang lain juga akan sangat berbeda kemampuan, kemudian juga orang-orang di dalamnya, tingkat partisipasinya. Betul. Gimana gambarannya Bu? Ya, itulah memang kalau kita bedakan antara kelurahan dengan desa itu sangat berbeda. Jadi pemerintah tidak tinggal diam, artinya dengan digelontorkan banyak dana ini dari Kementerian Desa juga kan misalnya melalui kami juga waktu itu perekrutannya ada pendamping desa. Jadi pendamping desa ini yang mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoringnya. Nah, mereka-mereka inilah yang kita harapkan mampu mendampingi desa sesuai dengan kriteria ataupun aturan yang memang disarankan. Jangan sampai dana desa yang kita berikan itu disalahgunakan, artinya kan nanti ke lain ranah hukum lagi. Masih ada terjadi saat ini Bu? Masih ada pastinya, masih ada. Oke, baik. Itu gambaran dari Bu Sri. Saya kembali ke Pak Iman. Pak Iman seperti apa Pak? Kalau kita masuk kepada ranah permasalahan nih Pak ya. Memang kan semua punya tantangan ya. Saya katakan tadi karakteristik pun sangat berbeda, 7 kabupaten ini punya desa begitu. Silakan Pak Iman. Ya, yang pertama yang harus kembali dikuatkan adalah berfungsinya secara optimal TPP, tenaga pendamping profesional, ya kan. Di dalam TPP itu kan ada berbagai macam grade, ada berbagai macam tingkatan-tingkatan, mulai dari tenaga pendamping desa sampai dengan yang levelnya pada level tiap provinsi. Nah, mereka tuh diberikan penguatan-penguatan, mereka di briefing, mereka diberikan alokasi anggaran untuk memberikan penguatan kepada desa. Bagaimana teknik tentang pembuatan proposal minimal, sampai dengan akses untuk komunikasi, menjual berbagai macam produk yang akan dipasarkan seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi sebuah kekuatan yang harus kembali kita pacu kembali. Kalau tidak salah untuk TPP 2020
2020 tidak ada lagi di bawah koordinasi DPPD Bu ya, langsung pada pemerintah pusat ya, kementerian. Nah kebetulan Mas kami tahun 2017, 18, 19 kebetulan kami diminta untuk menjadi tim sel untuk TPP, dan kami menilai itu betul-betul secara objektif sesuai dengan kapasitas orang yang dapat memberikan atau menjawab tantangan yang ada di desa. Minimal mereka berada di wilayah atau tinggal di wilayah tersebut, karena tipikal masyarakat kita ini agak unik. Kenapa saya bilang unik? Biasanya ya, kalau memang dia tenaga TPP tersebut bukan berasal dari yang bersangkutan, penerimaannya agak lambat Penerimaan masyarakatnya ya? Iya, agak lambat. Artinya bukan tidak, saya mengatakan tidak diterima cuma agak lambat. Ya, pernah kita bersama waktu itu masih kepala DPPD-nya Pak Johar, kita sudah membuat formulasi dan banyak yang mendaftar. Di tengah jalan itu banyak yang keluar. Karena nggak tahan mungkin Pak ya? Nggak tahan. Iya, salah satunya adalah penerimaan masyarakat yang belum sinkron terhadap karakter si orang yang atau petugas yang ditempatkan di situ. Nah, tapi itu bisa langsung kita evaluasi karena kan terkait dengan masalah komitmen. Nah, komitmen itu tertuang dalam berbagai macam perjanjian. Itu bisa clear. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana kita sekarang bisa memicu kembali, itu tadi pertama adalah giatkan kembali TPP. Itu yang pertama. Yang kedua, gandeng semua stakeholder, baik itu perusahaan yang ada di sekitar, atau yang berada di pendidikan perguruan tinggi misalnya. Sekarang kan kita lagi rame nih membahas tentang masalah CSR, ya kan? Iya. Lagi rame saat ini kan. Ya, tapi kan harus dapat bagian yang sama juga ini. Bagiannya di luar, oke. Nah, cuma maksud saya adalah bagaimana sebetulnya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah itu memang kalau secara regulasi masalah anggaran itu kan langsung dana dari pusat itu ditransfer ke desa. Betul. Nah, di sini ada sedikit miskomunikasi di sini sebetulnya Nah, miskomunikasi ini harus kita luruskan bahwa ketika dana desa tersebut dikirim dari pemerintah pusat kepada desa, bukan berarti tidak ada pengawasan oleh pemerintah provinsi. Tetap ada pengawasan karena akan diperiksa, karena akan menggunakan dana negara. Ya. Bisa nanti berujung kepada KPK. Ya kan, yang ringan-ringan dulu lah, inspektorat dulu, BPK dulu, kalau memang masih muncul mungkin. Nah ini tujuannya apa? Untuk memberikan efek jerah. Nah, kalau kita ingin membangun desa, jawabannya adalah ayo semua kita terlibat tanpa terkecuali. Nah, saya mengambil contoh, ada sebuah desa di Telen, di tempat saya, di Telen itu. Nah, kebetulan saya hari ini dengan beberapa pemuda sana itu menggiat tentang bagaimana membangun smart lamin. Smart lamin adat. Nah gitu. Jadi konotasi yang selama ini saya pahami, lamin adalah sebuah rumah adat gitu ya, tempat untuk berkumpul, tempat untuk berkoordinasi masyarakat sekitar, ya, sebagai tempat untuk komunikasi pada intinya. Nah karena seiring dengan kemajuan zaman, bagaimana kalau kita naikkan lagi posisinya menjadi smart. Smart di sini artinya bukan hanya menghadirkan tentang teknologi, tapi juga berpikir tentang pasar, berpikir tentang komoditi apa yang kita bisa hasilkan dari desa. Nah, tentunya kita sudah diskusi dengan teman-teman masyarakat Jukaya di Telen itu, bagaimana kita membuat nanti platform, entah itu berbasis Android atau berbasis iOS. Tapi SDM di sana sudah siap untuk menerima itu Pak, untuk mengembangkan itu. Nah, kalau secara persen belum. Makanya kita dari lembaga harus bisa memberikan penguatan. Suka tidak suka, senang tidak senang, termasuk DPMPD. Betul. Karena kalau itu tidak dikuatkan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah barang-barang yang selama ini dicari oleh publik itu tersimpan saja misalnya di kampung. Contoh, misalnya kan kemarin booming ya kayu bajaka. Bayangkan kayu bajaka itu semua fokus mencari itu. Semua fokus mencari itu. Yeah. Padahal kalau kita share di marketplace menggunakan sistem IDEA, IDEA yang punyanya Gernas itu sudah lagi bukan masalah, tinggal dimasukkan di platform IDEA itu sudah bisa. Baik. Seperti ya, itu. baik. Saya tahan sampai di sini untuk Pak Iman. Sebelum saya ke Aju, saya terima dulu penelpon, ada Pak Hanafi bergabung di line telepon, kita terima. Selamat sore Pak Hanafi.
Selamat sore Pak Hanapi. Kita masih mencoba untuk menyapa Halo, Pak Hanapi selamat yang sore. bergabung di line telepon. Selamat sore Pak Hanapi. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak, silakan Pak Hanapi. Pertanyaan, tanggapan terkait dengan tema kita, apa kabar pembangunan desa di Selamat Kalimantan sore, Timur? Pak. Ya, saya sangat tertarik ya acara pada malam sore ini, yaitu masalah bantuan desa ya. Silakan Pak. Ya halo Pak, kami belum bisa Ini mendengar dengan jelas Pak. sangat kita harus berhati-hati Pak tentang bantuan desa itu harus jelas. Nah ini nanti bisa dalam penggunaan daripada bantuan, karena ini kan anggaran dari APBN. Ya. Halo Pak. Pak Hanapi. Nah, jadi kita harus waspada, terutama ini dari inspektorat. Nantinya akan diperiksa oleh inspektorat, BPK, dan juga termasuk KPK. Baik. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Baik. Pak Hanapi, terkait dengan kualitas komunikasi kita, saya menangkapnya adalah bagaimana kemudian Pak Hanapi mencoba untuk memberikan Karena masukan. ini ada peluang, Pak. Kelihatannya Oke, ada bantuan peluang. desa ini bukan untuk diariskan, bukan untuk disimpan pinjam, bukan, Pak. Ya. Baik. Masih putus ya. Ya. Baik Pak Hanapi, terima kasih Pak Hanapi sudah bergabung bersama kami di line telepon di 0541 737 005. Untuk perbaikan kampung, semenisasi jalan dan lain sebagainya, Pak. Baik, baik. Baik Pak Hanapi, kami sudah bisa menangkap Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak. Ya, itu dari Pak Hanapi. Saya garis bawah dulu sebelum nanti saya minta tanggapan dari Bu Sri dan juga Pak Iman ya. Ini ada harapan bahwa harus berhati-hati menggunakan dana atau uang dari negara untuk pembangunan desa. Tapi sebelum ke situ saya mau ke Ajus dulu, biar melengkapi dulu gitu kan. Kalau tadi sudah ada penjelasan dari Bu Sri dan juga dari Pak Iman, apa tanggapan dari Ajus sebagai pemuda yang kemudian juga sudah terjun langsung ke lapangan dan tahu kondisi begitu? Jika kita komparasikan tadi. Oh, baik. Kalau dari saya, untuk pembangunan suatu desa itu memang seperti Bapak tadi sampaikan harus melibatkan dari semua kalangan begitu. Tidak luput dari pemuda. Yang kita tahu kan dari dulu pemuda banyak untuk membawa perubahan kepada suatu permasalahan begitu dan kritis dalam melihat sesuatu yang ada begitu. Nah, itu yang semua harusnya dilibatkan, seperti dari desa membuka dialog kepada pemuda. Bukan hanya dari pemuda, tapi dari seluruh kalangan. Pastinya dari tiap-tiap kalangan memiliki sudut pandang berbeda yang harusnya itu ditampung dari desa, yang nantinya dari desa untuk membantu mewujudkan hal-hal yang seharusnya memang bisa diwujudkan begitu, untuk membentuk desa yang lebih baik lagi begitu. Nah, dari selama ini yang saya lihat masih minimnya dari desa-desa untuk melibatkan pemuda tersebut. Selain itu memang ada yang melibatkan pemuda, tetapi tidak bisa menjalankan dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan dari pemuda begitu. Memang pemuda kan banyak yang bisa melihat secara kritis dan bisa menyampaikan aspirasi dari pemuda-pemuda begitu. Itu yang seharusnya lebih ditekankan lagi kepada aparat desa maupun yang lainnya untuk melibatkan keterlibatan tersebut. Tapi sebelum kita jeda iklan ini ya, saya satu pertanyaan lagi untuk Ajus ya. Sebenarnya kalau Ajus melihat kan ada salah satu desa yang sudah kemudian menjadi percontohan lah yang kemudian ditangani juga. Anak-anak muda di desa itu sebenarnya siap nggak sih kemudian ketika diajak untuk berpartisipasi? Karena kalau tadi kan juga ada disparitas ya. Bagaimana dengan kualitas SDM-nya, mampu nggak dengan gelontoran dana yang ada, mampu nggak mereka terlibat, mampu kemudian nggak mereka itu juga bertanggung jawab dengan dana itu untuk menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu. Ya, tadi juga ada disampaikan kan tidak semua desa itu merata dengan sumber daya manusianya yang mendukung begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tiap-tiap desa pasti ada sedikit pemuda yang bisa dan siap untuk menerima hal tersebut. Dan tentunya di situ juga dari desa menjalin hubungan dan melakukan pendampingan juga untuk menjalani
hal tersebut begitu. Dan tiap-tiap desa, tiap-tiap pemuda tentunya pasti bisa untuk saling berkontribusi membangun desa mereka. Ya, berarti kalau kita melibatkan anak-anak muda, ya anak-anak muda sebenarnya siap kalau diberikan kesempatan dan juga kepercayaan. Ya, baik, kita akan lanjut kembali perbincangan kita, termasuk nanti kita akan menanggapi apa yang disampaikan atau pertanyaan dari Pak Hanapi. Harapannya bagaimana kemudian menjaga bahwa dana ini benar dipertanggungjawabkan, kemudian pengawasan juga benar dilakukan. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kita masih membahas mengenai tema kita, apa kabar pembangunan desa di Kalimantan Timur. Kita sudah mendengar tadi elaborasi situasi sampai dengan permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah desa. Bisa dikatakan semua desa juga masih memiliki tantangan dan juga kendala ya. Saya sekarang kembali ke Bu Sri. Bu Sri, ini kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hanapi ya. Betul. Kalau bicara mengenai gelontoran dana itu sangat besar. Betul. Tentu juga harus diimbangi dengan pengawasan, peruntukannya harus benar. Betul. Termasuk juga orang-orang yang terlibat di dalamnya baik sebagai pengawas atau sebagai pelaku untuk pendamping dan juga pelaku untuk menggunakan dana tersebut. Begitu. Apa yang bisa ditanggapi, Bu? Baik. Untuk penggunaan dana desa itu sudah jelas. Jadi kalau tidak sesuai dengan peruntukannya tidak digunakan. Memang sebelum mereka menjalankan misalnya setiap tahunnya, mereka kan harus melalui proses, artinya perencanaan. Kalau tidak sesuai perencanaan ya memang tidak dibolehkan. Artinya sesuai peruntukan di dalam rencana kerja pemerintahan desa, ya kan, RPDS-nya melalui APBDes-nya bagaimana. Dan pengawasan kan memang bertahap, memang dari kecamatan, dari kabupaten, kemudian provinsi, dari inspektorat juga gitu, dari PPK juga. Kan penggelontoran dana juga kan melalui ini aplikasi. Tidak semata-mata memang harus diberikan semua, tidak. Tapi sesuai dengan peruntukan, begitu pertanggungan masuk cair. Itu melalui DJBB ya, perbendaraan. Jadi menggunakan aplikasi. Nah, jadi mereka juga tidak semata-mata uangnya mereka, tidak. Jadi memang sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuatnya. Nah, kalau memang ada penyimpangan ya memang pasti sedikit ini ya Pak ya. Itu perlu kewaspadaan juga. Bukan istilahnya kita mencurigai, tidak, tapi memang dari semuanya memang harus ada pengawasan. Justru itu kita memerlukan pengawasan juga dari masyarakat. Ya kan, partisipasi masyarakat, bagaimana adik-adik kita ini kan harus terlibat juga. Bagaimana supaya dana desa yang digelontorkan itu memang mengenai sasaran dan sesuai dengan musyawarah desa, peruntukannya untuk apa. Tapi ketika memang pemerintah desa tersebut memang gotong royong dengan masyarakat desa, misalnya dengan BPD-nya, dengan LKD-nya, saya rasa ya semua berjalan karena memang ada pengawasan mereka kan. Iya. Tapi berdasarkan catatan dari DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, untuk sejauh ini beberapa tahun terakhir seperti apa Bu gambaran? Entah itu apakah semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau memang masih banyak juga catatan-catatan yang itu juga bisa menjadi pertimbangan evaluasi begitu? Betul. Jadi gini, sesuai dengan tahun yang kemarin, realisasi dana desa itu pasti ada catatan, artinya penyalurannya ya kan. Kami setiap hari bisa juga kita meminta laporannya bahwa dana desa yang sudah seperti saat ini misalnya, yang sudah salur di mana desa-desanya, di mana kabupatennya udah kelihatan. Jadi kalau memang tidak ada penyaluran akan selalu ada laporannya. Jadi kita bisa lihat. Nah, tahun kemarin itu yang paling rendah serapannya memang di Mahakamulu. Mahakamulu ya. Jadi 88%, yang lainnya sudah 90 ke atas. Mungkin karena kendalanya saat terakhir itu memang kondisi di desa yang jauh, artinya karena memang menggunakan aplikasi ini yang sangat mengganggu. Artinya jadi tantangan juga Bu ya. Betul. Karena memang jauh, artinya kan memang harus pengajuannya segala macam. Baik, terima kasih Bu Sri, ini karena saya nggak ngerasa juga begitu kita diskusi waktu sangat terbatas ini ya, sampai mau di penghujung sudah. Catatan dari langsung saya minta catatan dari Pak Iman. Pak Iman, kalau kita rangkum semua ya Pak, dari persoalan yang ada, kemudian harapan dari masyarakat seperti Pak Hanapi tadi datang, apa sih yang harus sekarang bisa dilakukan Pak? Kemarin beberapa tahun terakhir selama pandemi percepatannya nggak terlalu panjang karena memang ada refocusing dan lain sebagainya yang akhirnya bisa buat pusing juga begitu. Apa sih yang bisa dilakukan saat ini Pak untuk masukan bagi desa, bagi pemerintah, baik yang menggelontorkan, yang menangani, demi masih ada loh
satu daerah yang sangat tertinggal, 54 desa yang tertinggal di Kaltim begitu. Ya, pertama harapan saya ya, tentunya desa-desa yang ada di Kaltim 841 itu harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, misalnya dari teman-teman di Pulau Jawa. Yang pertama, yang kedua, kita turut berbangga ya, karena Kabupaten Pasir salah satu 10 kabupaten ya desa yang mendapatkan penghargaan ya atas pengawasan aset desa. Dan Pasir. iya, dan apa ya, dan dan mendapatkan apa Bu, penyampaian laporan hasil inventarisasi desa Bu ya. Aset desa ini kan luar biasa, Kabupaten Pasir masuk dalam 10 itu. Nah, maksud saya adalah bahwa percayalah bahwa desa yang hari ini kita kelola, desa yang hari ini kita bina, kedepannya akan menjadi warisan anak cucu. Otomatis dikelola secara profesional dengan pelibatan-pelibatan masyarakat, dengan pelibatan-pelibatan stakeholder, tentunya bersanding kepada azas kehati-hatian. Karena azas kehati-hatian ini menjadi penting. Bukan berarti kita tidak bisa bergerak, tetap bergerak. Cuma ada norma-norma yang tidak bisa kita lawan terkait dengan masalah aturan main. Misalnya sejauh mana desa itu dapat memberikan bantuan kepada masyarakatnya sesuai dengan aspirasi melalui Musrembang Des misalnya. Baik. Seperti itu. Jangan tidak ada dalam catatan tiba-tiba mengeluarkan anggaran yang tidak berdasarkan kesepakatan. Ini juga menjadi bahaya. Ya. Seperti itu. Nah, Baik. harapan saya terakhir adalah ayo semangat. Desa bisa membangun desa untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Iman. Terakhir, anak muda, Ajus. Baik, kalau dari saya untuk pemuda-pemuda yang di luar sana khususnya yang di desa, tetap untuk aktif dalam di desanya, tetap untuk protes dan kritik desa, tapi turut ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa begitu. Dan jika kita ingin membangun desa untuk lebih baik lagi, kita harus ikut berpartisipasi dan kita tetap konsisten dalam membangun desa tersebut begitu. Lalu jika ingin membangun tersebut, kita pun harus masuk ke dalam sistem dan dalam pembangunan desa itu. Jadi tidak bisa hanya mengkritik, tapi harus masuk di dalamnya. Untuk masuk di dalamnya harus diizinkan untuk masuk begitu ya. Ini harus paripurna juga begitu. Sekali lagi terima kasih Ajus, terima kasih Pak Iman sudah hadir. Bu Sri terima kasih juga. Di lain kesempatan kita akan bahas lagi begitu, karena desa ini memang tadi kita tidak bisa memandang sebelah mata, kita harus memberikan perhatian. Tanggung jawabnya bukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau akademisi. Satu lagi. Terakhir singkat Bu. Betul, baik. Perhatiannya bukan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi juga untuk semua desa ada perhatiannya. Bentuk pembinaannya salah satu desa diberikan bantuan melalui dari pemerintah provinsi 50 juta. Jadi untuk 841 desa. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Sri atas informasinya. Ini menjadi informasi yang sangat mengedukasi, masyarakat terbuka, tercerahkan begitu ya. Dan demikian perbincangan kita terkait dengan tema apa kabar pembangunan desa di Kalimantan Timur. Kita sudah mendapatkan bahwa walaupun ada desa yang sudah progresnya bagus, tapi masih ada catatan bahwa Kaltim memiliki desa yang juga itu bisa dikatakan menjadi pekerjaan rumah yang harusnya kita bersama juga memberikan perhatian penuh untuk meningkatkan pembangunan agar pembangunan juga merata secara keseluruhan. Akhirnya saya Madi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.